kita juga sempat bingung ya, apa nih proker apa nih yang cocok gitu. Nah, karena kita bikin kelas seni sastra, otomatis kita juga harus ngadain proker nih, gimana buat narik warga sejarah gitu ke ke kelas seni sastra tadi. Makanya kita juga ngadain nih webinar seni sastra, di mana outputnya nanti bisa narik warga sejarah untuk masuk ke kelas seni sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar bersama Gilang, pulangnya tersandung batu. Selamat datang dalam acara Education Podcast EPKIP 2021. Alhamdulillah luar biasa, pada sore hari ini saya ada Syulandari ditemani oleh Kak yang sangat kece. Siapa Kak? Ya, saya Randi Sapaat. Oke. Nah, Kak Randi, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai apa nih, Kak Randi? Nah, mengenai apa aja yang ada di pendidikan sejarah gitu, khususnya mungkin di HMJ-nya nantinya, di himpunannya seperti apa gitu. Kan banyak yang diulas nantinya. Oke. Nah, himpunan sejarah ini biasanya disingkat atau dikenal dengan apa sih, Kak Randi? Dikenal dengan HIMAS. Nah, mungkin ini teman-teman yang nonton mungkin ada dari pendidikan sejarah ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut ini dia dari kakak kece kita, ada kakak-kakak dari HIMAS. Nah, luar biasa, sekarang kita kedatangan dua kakak kece nih, Kak Randi. Boleh disapa, ada Kak siapa aja nih? Terkenal dulu karena ada peribahasa, tak kenal maka tak tahu. Tak aru. Oh, tak aru. Beda lagi ya? So, dari akangnya dulu. Siap, langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai koordinator Departemen Minat dan Bakat. Ini ada anggota, boleh? Baik, nama saya Sri Diana. Di sini saya sebagai anggota dari Departemen Minat dan Bakat. Oke, alhamdulillah kita kedatangan Kak Ihsan sama Kak Diana nih, Kak Randi. Betul. Nah, Kak Randi dan juga teman-teman. Nah, dalam kehidupan mahasiswa ini atau dalam dunia kampus biasanya kita ada yang namanya minat bakat nih, Kak Randi. Sesuai apa yang ada di jurusan pendidikan sejarah, itu ada divisi atau apa, Kak? Ya, untuk divisi ataupun nantinya yang menaungi bakat-bakat teman-teman yang ada di himpunan ataupun ada di pendidikan sejarah gitu kan. Kita ngebahasnya ini sejarah dan ada lagi jurusan-jurusan lain di episode sebelumnya mungkin. Teman-teman sudah lihat gitu, guys yang di sana tuh yang di rumah. Oke. Nah, biasanya dalam divisi minat bakat ini pastinya gitu ya, Kak, ada proker atau program kerja atau agenda. Nah, bisa mungkin dari Kak Ihsan atau Kak Diana menjelaskan apa aja sih program kerja atau agenda yang ada di HIMAS ini? Boleh. Mungkin karena saya di sini berdua ya, jadi saling isi aja. Ada beberapa proker dari Departemen Minat dan Bakat periode 2021, diantaranya itu ada webinar kelas menulis seni sastra, terus Panggeja Wisuda, program kerja turunan dari BEM, ada program kerja Euforia Historia, dan kemarin ada program kerja Lomba Cerdas Cermat nih untuk SMA, terus ada juga agenda rutin olahraga, seperti itu, Kak. Oke, berarti ada yang namanya program kerja dan juga ada yang namanya agenda gitu ya. Nah, lini masa pengerjaannya nih itu gimana sih, Kak, sistem latihannya, kemudian apa aja gitu output atau yang dihasilkan dari agenda atau proker yang ada di HIMAS ini? Nah, untuk yang pertama kan di bulan Juli kalau nggak salah mengadakan webinar seni sastra dan kebudayaan. Nah, untuk outputnya itu kan di HIMAS itu ada berupa agenda kelas menulis seni sastra. Nah, yang diharapkan setelah adanya webinar jadi tergugah gitu mahasiswa pendidikan sejarah itu buat menulis berupa seni sastra kayak gitu mungkin. Dari Kak Randi, Kak? Nah, mungkin tadi kan sudah mengetahui mengenai program kerja ataupun agenda yang ada di HIMAS gitu. Saya ingin tahu nih, atau teman-teman juga ada yang ingin tahu gitu, apakah ada komunitas ataupun perkumpulan-perkumpulan yang khusus mengenai di HIMAS gitu, kayak di bidang akademik ataupun pengembangan bakat yang lainnya? Mungkin lebih diperjelas gitu ya yang tadi disampaikan. Siap. Yang pertama ada agenda ya, ada yang masuk agenda, ada emang
yang komunitas untuk agenda itu ada agenda olahraga. Jadi kita itu mengasah mahasiswa pendidikan sejarah di bidang olahraga seperti futsal, mini soccer, terus ada voli. Nah itu mah fleksibel pelaksananya 1 minggu sekali. Tapi gimana survei data dari grup hari ini mau ngadain kegiatan apa, misalnya banyak yang nulis coba voli minggu sekarang. Nah kita bikin wadah karena kan dari tugas minat bakat itu sendiri kan mewadahi, mengembangkan serta mengarahkan mahasiswa pendidikan sejarah ke hal yang positif. Nah, Selain agenda olahraga juga nih dari Himas tuh ada agenda kelas menulis seni sastra. Nah, di mana kita juga mewadahi, memfasilitasi buat teman-teman yang emang bidangnya di sastra gitu. Jadi agenda itu tuh setiap mahasiswa pendidikan sejarah itu mengirimkan karya-karyanya nih. Terus dari kita karya tersebut tuh diposting di Instagramnya Himas. Nah, selain itu juga setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu kita ada pertemuan gitu untuk membahas mengenai seni sastra seperti itu, Kak. Luar biasa ya Kak, berarti di jurusan Himas ini selain ada kepenulisan ada juga olahraga gitu. Olahraganya, Nah tadi kan disebutkan ya Kak sama Kakak kalau misalnya di Himas itu ada kepenulisan gitu ya. Nah itu pengurusnya itu dari divisi minat bakat atau ada keanggotaan lagi Kak gitu atau seperti apa? Nah, untuk pengurusnya itu dari minat bakat sendiri. Karena apa? Karena kita juga ini agenda baru ya dari Departemen Minat dan Bakat, di mana melihat dari teman-teman nih, wah ternyata banyak nih seni sastra di bidang itu tuh banyak yang berminat. Jadi kita berusaha nih mewadahi, memfasilitasi seperti itu. Oke. Menarik sekali ya. Jadi tapi nulis sastranya itu berbentuk apakah bikin kayak puisi ataupun bikin Esai, gitu ya, atau Kak, bikin karya novel atau tulis. kayak gimana gitu. Nah, untuk saat ini kebanyakan dari teman-teman pendidikan sejarah itu banyak yang menulisnya menulis puisi. Ada juga sih yang sudah menulis cerpen seperti itu. Gitu, nah, mungkin Kak. untuk tambahan ya, jadi kita itu mewadahi, terus kalau misalnya penguploadan pamflet seminggu sekali malam Jumat. Nah Sabtunya kita menerima dari karya dari yang telah dibuat oleh mahasiswa pendidikan sejarah. Nah untuk itu langsung diupload ke IG Himas. Nah untuk ngadain pertemuan kan kelas itu harus ada pertemuan jadi Zoom minimal atau langsung. Nah itu mah sebulan sekali pematerinya bisa dari demis atau yang emang berbakat di bidang seni dan sastra. Tapi itu untuk si peserta yang bikinnya bisa disebut peserta atau enggak sih? Yang mana? Yang bikin itunya, yang bikin Tulisan. karya-karyanya. Itu mah udah jadi anggota soalnya kan ada grupnya, ada pertemuan juga di ada Zoom wadahnya ya. juga. Jadi kalau misalnya misalnya saya nih dari mahasiswa pendidikan sejarah tapi nggak masuk ke sana gitu. Ya. Tapi saya pengen ngasih karya nih tulisan saya gitu. Apakah bisa langsung diterima atau harus ada kamu harus masuk dulu ke sini atau kayak gimana gitu? Langsung bisa diterima tapi kita cobain ngobrol dulu apakah kalau mau masuk boleh, kalau nggak masuk juga boleh. Tapi kalau misalkan mau ngirim karya boleh kita terima dan kita upload juga. Jadi nggak pilih-pilih lah karena yang mau bikin karya mah sok lah bebas gitu. Benar-benar. Oke, luar biasa. Jadi umum ya Kak, Iya. ke mahasiswa jurusan lain juga boleh mengirimkan Boleh. atau boleh mengikut sertakan tulisannya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya setiap proker dan agenda yang ada di jurusan pendidikan sejarah ini? Dari saya dulu mungkin ya. Oke. Kan sebelum awal kepengurusan, awal periode kan mengadain survei dulu ke semua angkatan di mahasiswa aktif pendidikan sejarah. Nah di situ itu ada 2 pilihan. Yang pertama list, saya mengirimkan ke ketua angkatannya. Terus yang kedua berupa Google Formulir. Nah di situ itu berupa nama, survei minat dan bakatnya. Misalnya dari salah satu angkatan 2017 minat di bidang olahraga, ada lagi saya mah di minatnya di kelas seni. Nah kalau untuk prokernya itu juga melihat dari kebanyakan, soalnya kan kalau masih sedikit peminat kita juga susah gitu dalam pengembangannya. Jadi kalau bisa disebut yang mayoritas kita adain proker, adain wadahnya. Oke.
Oke, luar biasa berarti. Menampung sekali. Berarti dari mahasiswa untuk mahasiswa dan oleh Wah, mahasiswa. Boleh ya guys. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya Kak Randi ini gitu ya, mau tetap gitu menjadi pengurus atau misalnya bagian dari minat bakat yang ada di jurusan pendidikan sejarah, boleh nggak Kak? Atau Kak Randi Apa? ada niatan buat nulis ya? Ya misalnya apakah saya harus mengikuti Nulis himpunan aja dulu atau apakah bisa gitu ataupun ya kayak tadi gitu cuma ngirim doang nggak apa-apa gitu untuk itunya ada struktur gak sih kalau misalnya di kelas Di kelas kayak gitu. kebetulan buat periode sekarang masih meraba-raba gitu baiknya gimana. Mungkin untuk sekarang mah masih sama penanggung jawabnya aja. Nah kedepannya emang udah ada niatan mau bikin struktur kayak sekretaris bendahara yang kayak gitu. Mungkin sekarang mah masih oleh penanggung jawabnya dan di bawah dari minat bakat. Mungkin cita-cita teman-teman mungkin Ya, kedepannya bisa jadi BSO gitu, badan semi otonom yang nantinya Ya. dinaungi oleh minat bakat dan ya luar biasa gitu maksudnya. luar biasa sama nih Kak Randi. Ya luar biasa jadi nantinya itu ada gimana ya bu kayak SK gitu dari jurusan gitu. Biar lebih sah gitu ya. Biar lebih sah. Oke. Luar biasa baik. Nah, ini kan kita masih berada dalam masa pandemi gitu ya. Pasti gitu ya. Dalam awal kepengurusan itu sudah direncanakan nih mau apa saja. Kemudian sekarang keadaannya seperti ini gitu Kak. Nah, apa saja yang dirasakan oleh divisi minat bakat perbedaannya pada saat sebelum pandemi dan juga sekarang saat pandemi gitu Kak. Baik itu dalam minat mahasiswanya ataupun dalam menjalankan tugasnya Kakak sebagai anggota dari divisi minat bakat. Mungkin karena situasi pandemi ya, jadi kita kesulitan mewadahi minat dan bakatnya karena kan mahasiswa pendidikan sejarah ada yang di Tasik, ada juga yang di luar Tasik. Nah, jadi pas saya jadi anggota periode kemarin minat bakat itu gak berjalan sama sekali karena kan kelas menulis seni sastra belum ada, terus agenda rutin olahraga peminatnya sedikit partisipasinya karena kebanyakan dari luar kota. Nah, kalau untuk sekarang alhamdulillah terlaksana dan bisa menyesuaikan karena kan ada yang bisa menaungi mahasiswa gak harus ke lapangan gitu kan, ada kelas menulis seni sastra bisa kan di rumah sambil menulis sambil ngetik bisa diupload dikirim ke WA atau email terus diupload ke IG. Nah bisa, tapi kan adanya PPKM ya kemarin sempat kesusahan sih, sempat berhenti juga untuk agenda olahraga. Nah tapi sekarang mahasiswa banyak yang udah pada di Tasik, kita bisa menjalankan lagi terus ada adu persahabatan sama HMJ lain. Pernah waktu itu juga sama BEM Unsil, terus FISIP yang di HMJ-nya juga paling matematika kayak gitu. Jadi adu tanding persahabatan gitu. Biar gak jenuh, biar gak internal aja. Jadi kita nyobain ke eksternal, siapa tahu beda gitu. Kalau ke eksternal. Oke. Dan katanya Iya, dari awal kepengurusan kita juga sempat bingung ya, apa nih proker apa nih yang cocok gitu. Nah, karena kita bikin kelas seni sastra, otomatis kita juga harus ngadain proker nih gimana buat narik warga sejarah gitu ke kelas seni sastra tadi. Makanya kita juga ngadain nih webinar seni sastra di mana outputnya nanti bisa narik warga sejarah untuk masuk ke kelas seni sastra. Kayak gitu sih Kak. ya. Mungkin sedikit gimana ya, sedikit banyak perubahan gitu dilihat dari periode yang kemarin itu kan transisi dari kehidupan biasa kemudian adanya pandemi gitu, dari yang tadinya offline menjadi online, dan 2021 sekarang itu transisi juga gitu. Dari pandemi ke kita bisa hybrid gitu ya, bisa kayak normal, bisa setengah-setengahnya gitu. Mungkin itu jadi gimana ya, bukan kendala untuk Himas sendiri gitu, tapi kita semua juga merasakan untuk kalian gitu menanggapi hal tersebut. Yang dulunya kan waktu 2020 kegiatan di Himas khususnya di minat bakat pasti kan online tuh. Nah sekarang itu ada transisi nih ke menjadi hybrid gitu, bisa kayak gitu. Gimana itu? Kalau mungkin saya pas jadi anggota ya kan
offline, konsepan semua proker sama agenda itu offline. Terus di tengah-tengah ada pandemi kan otomatis berubah segalanya. Iya, betul. Nah, masih kebingungan soalnya kan lihat ke belakang nggak pernah ada kasus kayak Seperti pandemi ini. corona, nggak acara, nggak online. Nah, kita itu merubah otak gimana ya cara mewadahi minat dan bakat tapi situasi yang online yang mengharuskan di rumah pas waktu itu mungkin untuk agenda kelas menulis belum ada. Nah, pas waktu itu teh kita bikin kayak olahraga challenge ya, Oh. challenge. Mohon maaf, olahraga challenge, olahraga challenge mungkin ya. Jadi kita bikin contoh dulu diupload di IG. Jadi pas periode yang ke belakang kan situasi online, jadi kita itu bikin challenge olahraga gitu. Jadi kita bikin departemen minat dan bakat terus diupload di IG. Jadi buat contoh terus misalkan dari mahasiswa pendidikan sejarah ada yang mau challenge juga. Nah, kita tinggal di tag IG-nya terus direpost sama kita. Mungkin yang pertama kayak gitu. Terus kalau masalah futsal mah itu gimana menyesuaikan Kalau ada orang. ya kalau ada orang banyak di Tasik bisa dilaksanakan. Kalau mereka pada di rumahnya gak berjalan mungkin kayak gitu pas lucu lagi online lah. lucu juga gitu, lucu juga maksudnya kalau futsal online gitu kan kayak gimana gak kebayang. Berarti dalam divisi minat bakat himpunan sejarah ini itu ada program kerja atau agenda yang dilaksanakan secara tetap, ada juga yang fleksibel gitu ya. Tentu saja, tapi yang fleksibel ini tetap dikoordinir sama departemen minat bakat. Oke, nah mengulas yang tadi gitu ya, apa harapan kakak untuk divisi minat bakat ke depannya? Dari Ya, harapannya sih ke depannya gitu, dari Minba sendiri bisa mewadahi bakat-bakat yang belum terfasilitasi gitu, kayak misalnya ada yang berminat di badminton atau mungkin catur atau mungkin lain sebagainya, itu bisa terwadahi. Kedepannya untuk kelas yang sekarang dalam proses pembangunan nih bisa jadi semakin lebih baik lagi, lebih banyak peminatnya dan bisa ditetapkan gitu sebagai komunitas seperti itu. Oke, luar biasa. Dari Cita-cita pengurusnya yang udah luar semangat biasa. gitu ya. Nah, dari teman-teman Himasnya juga khususnya juga harus lebih semangat nih ya Kak Betul. buat ikut gitu ya dan berpartisipasi tentunya untuk meningkatkan minat bakat yang dipunya nih. Dari Kak Randi? Nah, mungkin itu ya harapan dari minat bakat Himas sendiri itu seperti itu. Dan mungkin untuk teman-temannya nih, jangan pengurusnya saja nih yang semangat, tapi untuk teman-teman juga harus bisa ngasih semangat biar nantinya itu bisa lebih lagi gitu teh dalam mewujudkan apa yang diinginkannya. Seperti itu. Luar biasa mengulas tadi apa yang dikatakan Kak Randi. Tak kenal kata apa Kak Randi? Tak tahu. Kenal maka tak tahu gitu ya. Nah, dari Kak Isan dan juga Kak Diana nih bisa banget untuk mempromosikan atau memberitahu kita akun apa saja atau gimana sih kalau kita mau mencari mengenai divisi minat divisi minat bakat bakat. tentang Himas ini. Paling ada Sekat, terus ada Puskara, ada Sepuh ID ya. Sepuh ID. Nah, untuk yang Sekat itu kita Sekat itu bisa mewadahi dalam bidang artikel menulis mengenai kesejarahan. Nah, di dalamnya itu ada quotes sejarah, ada artikel, terus yang Puskara juga sama. Nah, tentunya yang Sepuh ID itu ada mengenai luas, cakupannya lebih luas, gak ke sejarah aja gitu. Yang Sepuh ID bisa mengenai pengetahuan umum juga masuk. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan informasi dan juga pengetahuan serta semangat dan motivasi Betul. gitu ya Kak dari Kak Isan dan juga Kak Diana. Karena waktu telah memisahkan kita gitu ya Kak. Padahal masih banyak yang ingin ditanyakan gitu. Tapi ini juga buat teman-teman nantinya apabila masih penasaran dengan tadi ada Sekat, Puskara dan Sepuh ID, mungkin sedikit spoiler ya, bisa ditanyakan gitu nanti ke teman-teman, baik ke Himasnya sendiri ataupun teman-teman datang nih ke Sekre gitu buat ngebahas apa yang ingin ditanyakan. Jadi kan canggung gitu untuk mahasiswa umum pendidikan sejarah. Untuk teman-teman khususnya teman-teman mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bisa mendengarkan tentang podcast ini di mana nih Kak Randi? Ada di YouTube channel BMF Keep, Serta di Spotify ya.
Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.